219 dari Khazinatul Asrar Syekh Muhammad Al-Jami. Bismillahirrahmanirrahim. Masih masalah wasiat Syekh Suhrawardi Quddisa sirruh fi wasayahu la budda laka min Syekh Mursyid ila akhir mazal. Sekarang kalimat was-sakhawa. Kita ulang ya biar hadir pikiran kita. Saya baca bahasa Arabnya saja. La budda laka min shaykhin mursyidin ila tariqil haqq murabbin an al-akhlaq as-sayyi'ah. وشروط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تابعا لشيخ بصير يتسلسل إلى سيد الكونين صلى الله عليه وسلم وأن يكون عالما لأن الجاهل لا يصلح للإرشاد وأن يكون معرضا عن حب الدنيا وحب الجاه ويكون محسنا في رياضة نفسه من قلة الأكل والنوم والقول من قلة الأكل والنوم والقول وكثرة الصلاة والصدقة والصوم. ومتصفا بمحاسن الأخلاق الصبر والشكر والتوكل واليقين والسخاوة. السخاوة ini salah satu sifat wali abdal, juga yang dikatakan oleh Sultanul Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, ma wasaltu ila Allahi, saya tidak sampai kepada Allah Ta'ala, usul ilallah, karena banyak sholat, karena banyak ibadah, puasa siang, banyak sholat malam. Alhasil maksud Sayyidina Jilani bukan karena banyak ibadah zahir, walakin kata beliau, wasaltu ila Allah bil karam, ini sakhawa, kedermawanan, wattawadu, rendah hati, wasalamati sadr, dan bersihnya hati. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy'arani di ba'di kutubih, seorang murid tariqah atau salik tidak akan bisa sempurna sifat sakhawahnya kecuali dididik oleh seorang guru. Jadi ini berhubungan. Kalau dikatakan di sini sakhawah termasuk salah satu syurutul irsyad, ya dulunya si mursyid ini pernah jadi murid, kemudian dididik oleh gurunya. Kan di atas ada itu ya, tasalsalu. Tidak mungkin ya kalau tidak ada tasalsul. Seorang murid dididik oleh syekh, syekh dididik oleh syekhnya, oleh syekhnya, oleh syekhnya. Sahabat dididik oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau para nabi bagaimana? Nah, beda lagi. Kalau para nabi Rasul itu tidak ada yang bakhil, pasti sakhi. Sudah menjadi sifat mereka sakhawah ini. Saya ingat Al-Habib Al-Wali Al-Badal, kata saudara imam pangkatnya Badal itu Wali Abdal Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Itu ya ini sifatnya, sakhawah. Saya dengar dari salah satu cucunya, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Beliau itu dulu waktu mudanya paling hobi masuk ke pasar.
Nah, orang-orang soleh masuk ke pasar itu bukan mau dagang. Ada yang akan baca zikir, yang dibaca di pasar kan ada itu untuk meningkatkan derajat. Ada lagi kayak Habib Husin ini karena beliau min ahlil kasyaf, beliau tahu pedagang mana yang dagangannya tidak laku, entah pedagang ikan, entah pedagang apa, itu diborong sama beliau. Padahal beliau sedang tidak perlu dengan barang itu. Bisa khawahnya sampai ke situ. Satunya lagi Habib Imam Al-Qutb Saleh bin Muhsin Al-Hamid, itu ya sifatnya sakhawah ini. Berapa kali beliau diberi hadiah uang yang tebal, tidak dilihat dalamnya berapa, ada tamu lain yang membutuhkan langsung diberikan tanpa menengok isinya berapa. Yang zahir betul itu waktu beliau haji, ada di manakibnya itu. Sudah terhitung uang yang beliau dapat hadiah dari orang-orang kaya Makkah dan sekitarnya, karena doa beliau mustajab. Banyak waktu itu kejadian orang yang sudah bertahun-tahun sakit, bahkan puluhan tahun sakit, tidak sembuh, didoakan oleh Habib Saleh sembuh. Nah, si uang itu habis di situ. Ada orang Indonesia atau siapa yang kelihatan butuh ziarah ke beliau, ayam beliau beli haji, ya dikasihkan. Bagi sampai habis. Itu sakhawah. Jadi salah satu yang saya paham tentang sakhawah ini, kuatnya kepercayaan seorang sakhi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Quran tentang masalah sakhawah. Kalau zakat lain, itu kan kewajiban, beda itu. Sakhawah ini sudah tidak mikir. Yang dipikir cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa ini pasti diganti. Tidak diganti pun tidak apa-apa. Butuh uang tinggal minta sama Allah. Itu hatinya orang-orang saleh yang sakhawah itu seperti itu. Di hadis Nabi, la yanqusu malun min sadaqatin bal yazdad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jadi watak, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Qala Allah azza wa jalla fil hadits al-qudsi, unfik, nafkahkan olehmu, aku Allah akan memberi nafkah kamu. Hadis qudsi itu, atau kama qala. Dan lain-lain. Termasuk syarat daripada al-ijtima' bi Sayyidina al-Khadir alaihissalam wa ada Nabi Muhammad afdhalus salatu wassalam as-sakhawah. Orang mau baca wir seperti apa kalau bakhil tidak mungkin ditemui oleh Sayyidina al-Khadir. Jadi kalau ada orang ditemui oleh Nabi Khadir, itu hatinya pasti sakhi. Tidak usah ditanya, sudah pasti. Sebab syarat kan di luar perkara. Sebelum ketemu, ya pasti dia sakhi. Sebelum si Saleh ini ketemu Nabi Khadir, pasti dia sakhi. Karena saya dapat keterangan dari Ba'dul Masyayikh, ada urusan apa kok harus sakhi? Sebab Nabi Khidir itu terlalu sakhi hatinya. Sangat dermawan sekali. Bukti bahwa Nabi Allah Khidir itu sangat dermawan, baca saja di surat Kahfi itu. Beliau membangun tanpa upah. Siapa yang butuh barangnya dibetulkan. Tidak salah di situ ceritanya. Kapal apa-apa itu di suratul Kahfi. Maya dulu bahwa qalbuh sakhi. Tidak
membutuhkan balasan kalau memberi. Alaihi salam ala Nabi Muhammad afdhalus salati wassalam. Termasuk riwayat wallahu alam fi sihhati hadhihi riwayah, tapi saya percaya bab ini riwayat yang diriwayatkan oleh hikayah-hikayah yang di kutubul hikayah, di tafsir ada. Wallahu alam sahihnya, kalau saya sih percaya bahwa Nabi Abu Khadir itu sebelum mendapatkan nubuwah, beliau itu yakhdum salah satu raja yang adil. Saya lupa namanya, Sayyidina Dzulqarnain apa siapa, kalau tidak salah Sayyidina Dzulqarnain. Wazirnya beliau itu disuruh apa aja berangkat, termasuk disuruh mencari sesuatu yang nyaris mustahil, tapi memang ada yang disebut ma'ul hayah, air kehidupan itu. Air kehidupan itu kalau diminum orang tidak mati, selamanya hidup ila yaumil qiyamah. Nah ini kan masalah yang luar biasa sulitnya. Tapi karena beliau itu sakhi, penuh dengan sakhawah, tidak memikirkan urusan pribadi, jalan sudah. Jadi sakhi itu sakhawah fil maliyah, sakhawah dalam tenaga, sakhawah fi nashril ilm, luas, bukan hanya fulus ya, apa saja. Ada orang khidmah, kita dihitung, mau dapat apa, mau dibayar berapa, itu nggak dibayar bukan apa-apa. Itu sakhi. Ada orang memiliki jabatan, membantu sebanyak-banyaknya mumpung sedang menjabat, sakhi, masuk sakhawah itu. Ada orang dzawil asrar wal anwar, kemudian membagi-bagikan asrarnya, sakhi, itu sakhawatul auliya seperti itu. Sakhawatul auliya itu siapapun yang berziarah ke makamnya pasti dapat. Mau setetes, dua tetes, segayung, dua gayung, segentong, dua gentong, hasal. Sakhawah, luas sakhawah itu. Sebaik-baiknya sakhawah yang diinfakkan memang ilm. Memang ilm. Dan itu sakhawatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yang abadi adalah warisan beliau. Kita tidak tahu hukum baca hadis, jadi paham. Apalagi yang membacanya Imam Syafi'i bisa jadi macam-macam bab. Yang membacanya Imam Ghazali bisa jadi macam-macam kitab. Ini sakhawah. Sakhawatul Rasul turun ke sakhawatul alim, turun ke muridnya, muridnya sampai ke kita. Kita hari ini bisa mempelajari kitab-kitab bermacam-macam itu min sakhawatihim, dari kedermawanan mereka. Walidzalik, karena itu kalau ada orang yang hatinya tidak ada sifat sakhawah, harus diobati. Kasihan Anda tidak akan bertemu Nabi Khadir, akan dibenci sama wali-wali, dijauhi malaikat, dan tidak bisa masuk surga. Anti muharramatun ala kulli bakhil. Engkau diharamkan bagi semua orang yang terlibat sifat kikir. Engkau surga itu. Engkau maqal fil hadits al-qudsi. Malah katanya ada malaikat yang menjaga itu, yang menjaga untuk melarang orang-orang yang bersifat bukhul jangan sampai masuk ke dalam jannah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Mudah-mudahan diberi syifa yang masih ada sifat bukhul disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya difaham, belum tentu orang yang banyak bagi-bagi makanan, bagi-bagi fulus itu sakhi. Belum tentu, bisa jadi itu masih mujahadah. Bisa jadi masih mujahadah. Menentang hawa nafsunya. Sakhi itu dari min ga'ril qalb, dari dalam hati. Bukan ithar loh. Ithar lebih tinggi lagi itu.
Itu sifatnya sahabat. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Oh, kalau sahabat di atas sakhawah sudah punya apa aja dikeluarkan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sifat mereka. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mengutamakan kebutuhan saudara-saudaranya seagama meskipun mereka sendiri masih fakir, masih tidak punya apa-apa. Itu murid-murid Nabi Muhammad SAW di zaman Rasulullah SAW itu sifatnya seperti itu. Kemudian ada hadis lagi tentang sakhawah atau kamakal. Ini ingatan saya tidak membaca, sudah beberapa kali saya sampaikan. Dan Rasulullah SAW dari Sublimah min hadis, inna lillahi ibadan arba'una rajulan wa fi riwayatin arba'una imra'atan wa fi riwayatin sittuna rajulan wa fi riwayatin sittuna imra'atan. Tidak ada riwayat macam-macam yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai 40 orang. Ada riwayat mengatakan 40 orang laki-laki, ada riwayat mengatakan 40 orang wanita, ada yang bilang 60 laki-laki, ada yang bilang 60 wanita. Qalu lahumul abdal, mereka bergelar namanya al-abdal. Wali abdal disebut badal, jamaknya abdal. Nah, lihat hadis ini berarti wali abdal itu memang ada. Qala bihim tunsurun, kalau ada perang dimenangkan karena barakah wali abdal. Ada sesuatu masalah pertentangan antara kaum Islam dengan yang bukan Islam sampai bisa menang, itu bibarakati wali abdal, didoakan oleh mereka. Jadi termasuk syukurnya wali abdal itu mendoakan orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang bermasalah. Makanya kalau Anda dengar ada wali abdal, kita ziarahi, cocok, itu pas. Memang syukurnya begitu, mendoakan mereka. Wabihim turzagun, dengan barakah mereka kalian mendapat rezeki. Wabihim tudfa'an wa'ul bala, dengan barakah mereka ditolak macam-macam bala. Laisu bil mutamatti'in, sifat mereka bukan orang yang suka bersenang-senang dengan dunia. Wala bil mutakabbirin, wala bil mu'jabin, tidak ada kibir, tidak ada ujub. Lam yanalu manalu, ini yang penting. Mereka tidak mendapatkan pangkat badal, pangkat menjadi wali abdal ini bikathrati salatin, karena banyak salat sunnah, wala sadaqah, bukan karena banyak sedekah, banyak puasa, walakin, tetapi bisa khawatir anfus. Nah, ini dibedakan di sini. Makanya saya katakan belum tentu orang yang banyak mengeluarkan uang gelapnya sakhi. Jadi yang dinilai ini hatinya. Mau yang dikasihkan 1 miliar, 100 juta, 1 juta sama 1.000 rupiah. Umpama si badal ini sodakonya 1.000 rupiah, tapi sakhi gelapnya. Ya tetap badal dia, tetap oleh abdal. 1 miliar tapi masih ada bakhil, mengeluarkannya empot-empotan. Nah, itu beda lagi. Itu namanya mujahadatun nafas, belum sakhawah. Lam yanalu manalu bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakin bisakhawatil anfus, kalau dermawannya jiwa-jiwa mereka, wa salamatis sudur, dan hatinya bersih, tidak tersimpan penyakit apapun di dalam hatinya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis kurang lebih saya sekadar ingat dari hafalan saya. Kalau lafaz per kalimat ada di catatan saya. Hadis dari Ustaz Imam juga beliau nukil di dalam karangan beliau, Qati'ul Jidal fi Ahaditsil Aqtab wal Anjab wal Autadi wal Abdal. Ada karangan yang mulia tentang masalah adanya wali abdal itu.
إن الله تعالى ينفعني وإياكم والأحباب من بركات أولياء الأبدال، من بركات سائر أولياء الله وأنبياء الله ورسول الله، وننال بركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدار وفي تلك الدار على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى وإلى حضرة النبي. الفاتحة.